Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pengembangan IPS di SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Trijahyani dengan NIM akhir 071 dari kelas 2023C. Dimensi pengembangan IPS di SD. Yang pertama ada dimensi pengetahuan, yang kedua ada dimensi keterampilan, yang ketiga ada dimensi nilai dan sikap, dan yang keempat ada dimensi tindakan. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Pengetahuan mencakup fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta dalam IPS adalah semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Contohnya, banjir, tanah longsor, tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Konsep yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua fakta atau lebih. Contoh konsep dalam geografi seperti berkaitan dengan berbagai hal, misalnya tanah, iklim, sungai, dan sebagainya. Dan tadi ada generalisasi. Generalisasi merupakan hubungan antar dua konsep atau lebih yang menunjukkan adanya hubungan sebab atau akibat, terlalu ditarik suatu kesimpulan. Contoh, hutan yang gundul dapat mengakibatkan banjir. Kedua, ada dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan itu diantara lain ada keterampilan berpikir, ada keterampilan partisipasi, dan juga keterampilan berkomunikasi. Ketiga, ada dimensi nilai dan sikap. Nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik dan buruk, sedangkan sikap itu adalah perilaku. Nilai yang dianut seseorang tercermin dari sikap atau perilakunya. Contoh nilai seperti kebersihan, keindahan, dan kerjasama. Contoh sikap seperti menghormati orang lain, berdisiplin, mau bekerja sama, bertanggung jawab, menyukai kebersihan, keindahan, dan sebagainya. Terakhir, dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi pengetahuan IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif dan belajar dari apa yang diketahui tentang isu-isu sosial, terpikirkan untuk memecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya. Pengembangan IPS bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dunia sosial, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan interpretatif. Ini juga membantu siswa memahami isu-isu dan tantangan masyarakat masa kini serta peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Peningkatan pengajaran IPS yang efektif. Yang pertama, interdisipliner, yaitu mengaitkan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, partisipatif, yaitu melibatkan siswa dalam diskusi dan aktivitas sosial. Yang ketiga, kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman hidup siswa. Metode yang dapat digunakan. Yang pertama, studi kasus, yaitu analisis masalah sosial nyata. Yang kedua, debat dan diskusi, yaitu mendorong kemampuan berargumen dan berpikir kritis. Yang ketiga, simulasi dan permainan peran, yaitu meningkatkan pemahaman dan empati. Metode penilaian, ada dua penilaian, yaitu penilaian formatif, memberikan umpan balik terus-menerus. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu mengukur pemahaman siswa pada akhir unit atau topik. Selanjutnya, ada tantangan dalam pengembangan IPS. Beberapa tantangannya, yang pertama, perkembangan teknologi, yaitu menjaga relevansi di era digital. Yang kedua, dinamika sosial, yaitu beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi budaya, yaitu menghormati keragaman budaya dalam pembelajaran. Kesimpulannya, pengembangan IPS sangat penting untuk membekali siswa dengan pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk berperan aktif dalam masyarakat, memahami kompleksitas dunia, dan berkontribusi pada kemajuan sosial.
Metode pengajaran yang bervariasi dan inovatif penting untuk keberhasilan. Harapannya meningkatkan kualitas pendidikan IPS untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan luas. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.